Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu semuanya, selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita memulai, adalah kita membaca doa dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pelajaran hari ini adalah Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 yang berjudul Mensimulasikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah upaya untuk menyebarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan mengajak umat manusia mengikuti ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya di Mekah secara diam-diam dan kemudian secara terbuka. Tujuan utama dakwah adalah menyeru umat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Islam. Jadi, dalam pengertian dakwah Nabi Muhammad SAW adalah upaya untuk menyebarkan wahyunya Allah. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu yang mana wahyu tersebut disampaikan kepada umatnya melalui Rasulullah SAW. Bahkan setelah umatnya Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan lagi sampai saat ini. Tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah secara diam-diam. Makkah awal. Nabi Muhammad SAW memulai berdakwah kepada keluarga, sahabat. Pertama sahabat dekat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Khadijah. Dan setelah itu dakwah terang-terangan, yaitu Makkah akhir. Yang mana berdakwah kepada masyarakat umum baik yang dekat maupun yang jauh. Dakwah dimulai di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, dakwah Nabi Muhammad SAW berkembang lebih luas lagi, melibatkan masyarakat Madinah dan sekitarnya. Apa sih tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW? Menyeru umat kepada tauhid, yaitu menyampaikan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Makanya Innad dina indallahil Islam. Dalam dijelaskan Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, Islam itu apa? Selamat. Jadi menyeru umat kepada ketauhidan, keesaan Allah, menyampaikan wahyu Allah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sunnahnya Nabi, tetapi Al-Quran dan sunnahnya. Memperbaiki akhlak umat, mengajak umat untuk memperilaku baik, jujur dan adil. Jadi memperbaiki akhlak yang rusak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus simulasi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai pembimbing. 1. Menyampaikan wahyu dengan cara yang baik, lemah lembut dan penuh hikmah. 2.
para sahabat sebagai pendukung. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali membantu menyebarkan dakwah dengan berbagai cara. Nomor 3, masyarakat yang terlibat dalam dakwah, yaitu 1, masyarakat yang menerima dakwah berbentuk komunitas Islam yang lebih besar. Cara berdakwah Nabi Muhammad SAW. 1, dengan hikmah dan kebijaksanaan, yaitu dengan kata-kata yang baik dan bijaksana. Nomor 2, menggunakan sabar dan keteguhan hati. Meskipun menghadapi tantangan besar, Nabi SAW terus bersabar dalam menyampaikan wahyu. Nomor 3, contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW menjadi contoh terbaik dalam akhlak, kesabaran, dan kejujuran. Oleh karena itu, umatnya Nabi Muhammad SAW, jika tidak mempunyai akhlak, jika tidak mempunyai kesabaran, bahkan orang yang banyak akhlaknya, banyak baiknya, bahkan yang banyak sabarnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Bahkan kejujuran, asidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Kama qala hadis. Bahkan kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari ya Nabi Muhammad, baik itu dalam akhlaknya, baik itu dalam kesabarannya, baik itu kejujurannya. Makanya kalau kita tidak mempunyai adab yang baik, akhlak yang baik, kesabaran, bahkan tidak mempunyai kejujuran, berarti kan umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah mengajarkan hal seperti itu. Apabila kita sebagai umatnya tidak melaksanakan hal seperti itu, maka kita masih belum diakui umat Nabi Muhammad SAW. Simulasi dakwah aktivitas siswa. 1, membagi siswa menjadi kelompok. Setiap kelompok akan mensimulasikan 1 tahap dakwah Nabi Muhammad SAW. Tahap pertama, dakwah secara diam-diam di rumah atau komunitas kecil. Tahap kedua, dakwah secara terbuka di pasar, tempat umum, atau tempat umum. Tahap ketiga, dakwah di Madinah. Nah, dakwah di Madinah menyebarkan Islam kepada umat yang lebih luas lagi. Nomor 2, tugas setiap kelompok. Setiap kelompok akan menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang bijaksana, menggunakan contoh kehidupan sehari-hari, dan berbicara dengan lemah lembut. Nah, nomor 3, mempresentasi hasil simulasi. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil simulasi dakwah mereka di depan kelas. Nah, apa sih etika dalam berdakwah? Etika dalam berdakwah adalah menggunakan bahasa yang baik. Nah, hindari bahasa kasar atau yang menyinggung perasaan orang lain. Karena menyakiti orang lain sama dengan menghancurkan juga. Sabar menghadapi penolakan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita harus sabar menghadapi tantangan dalam berdakwah. Tidak memaksa. Dakwah harus dilakukan dengan cara yang lembut, tidak memaksa orang untuk mengikutinya. Kisah inspiratif dakwah Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW yang awalnya menolak namun akhirnya sebagian dari mereka menerima ajaran Islam. Kisah Taif. Nabi Muhammad SAW diusir dan dilempari batu namun tetap berdoa kebaikan untuk mereka. Jadi sampai di Taif itu malaikat
berkata kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, aku akan lempar gunung ini untukmu, untuk umatmu yang melempar batu. Lalu Rasulullah dengan hati lembut, wahai malaikat, jangan. Aku mengharap keturunannya bisa menjadi orang baik. Subhanallah, begitu lembutnya hati Nabi Muhammad SAW. Simulasi dakwah Nabi Muhammad SAW di sekitar kita. Ajak teman-teman untuk sholat berjemaah, memberikan penjelasan tentang pentingnya berbuat baik, menjaga kebersihan, berlaku jujur dalam sehari-hari, mengajak teman untuk membaca Al-Quran bersama-sama. Kesimpulan, dakwah Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik bagi umat Nabi Muhammad bagi umat Islam untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang bijaksana, sabar, penuh kasih dan sayang. Simulasi dakwah ini mengajarkan kita pentingnya menyebarkan kebaikan kepada sesama dengan cara yang lemah lembut dan penuh hikmah. Oke, doa penutup. Kita doa supaya kita diberikan hikmah untuk menghadapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Ya Allah, berikan kami kekuatan dan petunjuk dalam menyampaikan dakwahmu serta kesabaran dan hikmah dalam menghadapi tantangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.